Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari rekan saya, Ratna Kusumastuti, dan kemudian saya sendiri, Sri Wahyuningsi, akan memaparkan materi pertemuan kali ini, yaitu mengenai risiko dan pengendalian teknologi informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan komputer, tempat penyimpanan data atau storage, penggunaan jaringan kerjasama atau networking, dan perangkat keras lainnya, infrastruktur, dan proses untuk menciptakan, memproses, menyimpan, mengamankan, dan mempertukarkan semua data elektronis. Definisi dari auditor sistem informasi. Yang dimaksud dengan auditor sistem informasi adalah auditor yang bekerja secara luas di bidang sistem informasi yang terkomputerisasi dan memiliki risiko, pengendalian, dan keahlian audit IT yang mendalam. Keterampilan IT utama yang harus dimiliki semua auditor internal meliputi: pertama, analisis data, yaitu bagaimana cara menganalisis data dan menggunakan alat perangkat lunak audit. Kemudian, komponen utama cyber security dari keamanan informasi, termasuk terminologi dan risiko utama. Yang ketiga, kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana atau business continuity and disaster recovery, memahami area bisnis dan praktik paling signifikan untuk pemulihan. Kemudian, mengubah pengetahuan manajemen proyek, proses, dan dampak yang sesuai untuk organisasi. Komponen utama sistem informasi. Sistem informasi modern sangat bervariasi dalam sebuah organisasi untuk mencakup berbagai konfigurasi sistem yang ada di dunia bisnis saat ini. Namun ada komponen kunci dari sistem informasi yang perlu dipahami oleh auditor internal. Komponen-komponen ini antara lain yaitu perangkat keras komputer, yaitu perangkat keras yang terdiri dari komponen fisik dari suatu sistem informasi. Perangkat keras meliputi misalnya CPU, server, stasiun kerja, dan terminal, chip komputer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jaringan komputer. Jaringan komputer menghubungkan dua atau lebih komputer dan perangkat sehingga mereka dapat berbagi informasi dan atau beban kerja. Ada banyak jenis jaringan, seperti client server yang menghubungkan satu atau lebih komputer, seperti bangunan atau kelompok dan bangunan yang berdekatan dengan jaringan area luas. Jadi contohnya seperti LAN, WAN, seperti itu. Sedangkan yang ketiga ada perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer itu meliputi perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak utilitas, perangkat lunak sistem manajemen basis data, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak firewall. Yang keempat, ada basis data. Basis data ini merupakan repositori besar data yang biasanya terkandung dalam banyak file tertaut dan disimpan dengan cara yang memungkinkan data dapat dengan mudah diakses, diambil, dan dimanipulasi. Kemudian informasi. Informasi adalah sumber daya utama untuk semua perusahaan. Dan sejak informasi itu dibuat hingga saat dihancurkan, teknologi memainkan peran yang penting. Yang terakhir adalah people atau orang dalam organisasi. Peran sistem informasi spesifik sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Biasanya peran-peran ini mencakup peran sebagai Chief Information Officer, Chief Security Officer, administrasi basis data, dan pengembangan sistem, kemudian personil pemrosesan informasi, dan end user, pengguna akhir. Peluang teknologi informasi. Peluang yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi itu mencakup Enterprise Resources Planning System atau ERP dan Electronic Data Interchange atau EDI. ERP system sendiri merupakan sistem perangkat lunak modular yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan proses bisnis mereka menggunakan database operasi tunggal. Sedangkan EDI melibatkan pertukaran dokumen bisnis dari komputer ke komputer dalam bentuk elektronik antara organisasi dan mitra dagangnya. Risiko teknologi informasi. Ada beberapa jenis risiko teknologi informasi yang cenderung umum di seluruh organisasi dan industri.
Di antaranya yaitu risiko pemilihan. Pemilihan solusi teknologi informasi yang tidak selaras dengan sasaran strategis dapat menghalangi pelaksanaan strategi yang bergantung pada teknologi informasi. Kemudian, risiko pengembangan atau akuisisi dan penyebaran. Masalah yang dihadapi saat solusi IT sedang dikembangkan atau diperoleh dan digunakan dapat menyebabkan penundaan yang tak terduga, yang bisa menimbulkan pembengkakan biaya atau bahkan pengabaian proyek. Risiko selanjutnya adalah risiko ketersediaan. Ketidaksediaan sistem saat dibutuhkan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, gangguan bisnis, pendapatan yang hilang, dan ketidakpuasan pelanggan. Kemudian risiko perangkat keras atau lunak. Kegagalan perangkat keras atau lunak untuk berkinerja dengan baik dapat menyebabkan salah satunya yaitu kerusakan sementara atau permanen atau rusaknya data. Kemudian risiko akses. Akses fisik atau login yang tidak sah ke dalam sistem dapat mengakibatkan pencurian atau penyalahgunaan atau perusakan data. Risiko keandalan sistem dan integritas informasi. Kesalahan sistematis atau ketidakkonsistenan dalam pemrosesan dapat menghasilkan informasi yang tidak relevan, tidak lengkap, tidak akurat, dan atau tidak tepat waktu. Risiko selanjutnya adalah risiko kerahasiaan dan privasi. Pengungkapan informasi hak milik mitra bisnis yang tidak sah atau informasi pribadi individu dapat mengakibatkan hilangnya bisnis, adanya tuntutan hukum, perusahaan pencitraan yang menjadi negatif, dan penurunan reputasi. Risiko selanjutnya adalah risiko penipuan dan tindakan berbahaya, seperti pencurian sumber daya teknologi informasi, penyalahgunaan sumber daya teknologi informasi yang disengaja, atau distorsi yang disengaja, atau perusakan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, dan atau informasi yang salah saji yang diandalkan oleh pembuat keputusan. Tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Definisi tata kelola teknologi informasi berdasarkan IIA, yaitu merupakan terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan mendukung strategi dan tujuan organisasi. Standar dari IIA, yaitu nomor 2110.A2 menyatakan bahwa audit internal harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi organisasi mendukung strategi dan tujuan organisasi. Kemudian yang perlu kita pahami juga yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memahami dan menangani ketidakpastian baik itu berupa risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah framework dari tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, COBIT, yaitu merupakan kerangka kerja komprehensif di mana framework ini secara global telah menerima praktik analytical tools and models yang dirancang untuk tata kelola dan pengolahan teknologi informasi di perusahaan. Kemudian ada namanya Information Technology Infrastructure Library yang berfokus pada manajemen layanan teknologi informasi. Tujuan dari framework ini adalah memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang tersedia mendukung proses utama bisnis. Selanjutnya ada COSO. COSO tidak hanya berfokus pada layanan teknologi informasi, namun framework ini lebih berfokus pada aspek bisnis, seperti risiko perusahaan dan fraud deterrence. Selanjutnya ada Capability Maturity Level Model Integration, di mana framework ini untuk peningkatan kinerja. Salah satu cara kerja framework ini adalah dengan menggunakan skala 1-5 untuk mengukur kinerja perusahaan atau organisasi, kualitas, dan tingkat kematangan profitabilitas. Kemudian framework yang lainnya adalah Factor Analysis of Information Risk. Model framework ini cukup relatif baru dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam mengukur risiko. Fokus dari framework ini adalah cyber security dan operational risk yang bertujuan untuk membuat keputusan yang lebih cepat.
Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratna. Silakan, Ratna. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya saya akan sedikit sharing tentang pengendalian teknologi informasi. Jadi, dalam penggunaan teknologi informasi itu, perusahaan perlu untuk melakukan pengendalian terhadap teknologi informasi sendiri ada dua jenis, yaitu pengendalian umum dan pengendalian terhadap aplikasi. Kalau pengendalian umum, yaitu lebih berlaku untuk semua komponen sistem, proses, dan data untuk organisasi atau lingkungan sistem tertentu. Sedangkan kalau pengendalian aplikasi itu lebih berkaitan dengan ruang lingkup proses bisnis individu atau sistem aplikasi, dan termasuk pengendalian dalam aplikasi sekitar input, pemrosesan, dan output dari aplikasi itu sendiri. Next. Selanjutnya, pengendalian tata kelola teknologi informasi. Dalam penggunaan teknologi informasi ini perlu adanya pengendalian tata kelolanya. Pengendalian tata kelola IT sendiri terdiri dari kebijakan-kebijakan atas penggunaan IT itu sendiri. Kebijakan ini menetapkan sifat pengendalian yang harus ada dan dibatasi. Contohnya, definisi konsep kepemilikan data dan sistem, serta otoritas yang diperlukan untuk memulai, memodifikasi, atau menghapus informasi yang telah di-input. Selanjutnya, kebijakan personalia yang menetapkan dan menegakkan kondisi untuk staf di bidang sensitif. Di sini tuh lebih ke kayak bidang-bidang tertentu atau bidang yang dinilai itu strategis itu personalianya itu dibatasin gitu. Jadi ditetapin ada kebijakannya, jadi kriterianya siapa, terus jabatannya apa gitu. Maka perlu dalam pengendalian tata kelola teknologi informasi ini perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang personalia yang bisa memakai atau mengakses pada IT bidang-bidang sensitif. Selanjutnya adalah definisi persyaratan perencanaan kesinambungan bisnis secara keseluruhan. Next, Kak. Selanjutnya, ada pengendalian manajemen teknologi informasi. Nah, standar teknologi informasi ini mendukung kebijakan teknologi informasi dengan secara lebih spesifik mendefinisikan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi ini. Jadi, perlu ada standar-standar tentang teknologi informasi yang harus mencakup, misalnya, proses pengembangan sistem. Nah, proses pengembangan sistem ini lebih ke kayak seperangkat aktivitas atau metode dan praktik dan alat-alat terotomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pengembangan sistem atau software yang digunakan oleh perusahaan. Terus konfigurasi perangkat lunak sistem itu lebih ke serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasikan produk atau hasil kerja yang kemungkinan besar akan mengalami perubahan nih, membuat hubungan di antara perubahan-perubahan itu, menentukan mekanisme untuk mengelola berbagai versi produk kerja tersebut dan mengendalikan perubahan yang terjadi. Di sini juga termasuk untuk mengaudit atau melaporkan perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini lebih ke sistem pengendalian intern komputernya yang terkait dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan. Nah, ini setiap aplikasi itu berbeda karakteristik dan kebutuhan pengendaliannya tergantung tingkat strategisnya dari aplikasi tersebut. Struktur data. Kalau struktur data itu lebih ke cara penyimpanan dan pengaturan data dengan penyusunannya secara terstruktur dalam sistem komputer atau database yang memudahkan dalam akses. Nah, secara teknis ini biasanya data berupa angka, berupa huruf, simbol, atau kalau di perusahaan itu nama vendor, kayak itu tuh dikelompokkan masing-masing. Selanjutnya adalah tingkat minimum dokumentasi yang diperlukan. Next, Kak.
Selanjutnya adalah pengendalian secara teknis teknologi informasi. Pengendalian teknis teknologi informasi ini mencakup 3 bagian, yaitu pengendalian perangkat lunak sistem, pengendalian pengembangan sistem, dan pengendalian berbasis aplikasi. Masing-masing akan dijelaskan lagi. Nah, kalau ini pengendalian perangkat lunak sistem, yaitu misalnya akses dialokasikan dan dikendalikan sesuai dengan kebijakan yang dinyatakan organisasi. Jadi nggak semua orang bisa mengakses informasi. Terus kedua, pembagian tugas diberlakukan melalui perangkat lunak sistem dan pengendalian konfigurasi lainnya. Ketiga, penilaian intrusi dan kerentanan, pencegahan dan deteksi dilakukan dan terus dipantau. Jadi intrusi itu sepengetahuan saya itu lebih kayak ke aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau outsider lah biasanya kayak gitu. Terus pengujian intrusi dilakukan secara teratur, layanan enkripsi diterapkan di mana kerahasiaan adalah persyaratan yang dinyatakan. Selanjutnya, ini selanjutnya adalah pengembangan sistem dan pengendalian akuisisi. Pertama itu persyaratan pengguna harus didokumentasikan dan pencapaiannya harus diukur. Jadi kan biasanya kalau kita pakai sistem itu kan ada kayak persyaratan pengguna yang kita setujuin, itu harus didokumentasikan. Terus desain sistem harus mengikuti proses formal untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna dan pengendali dirancang ke dalam sistem. Ketiga, pengembangan sistem harus dilakukan secara terstruktur. Keempat, pengujian harus memastikan bahwa elemen-elemen sistem individual bekerja sesuai kebutuhan. Dan kelima adalah proses pemeliharaan aplikasi harus memastikan bahwa perubahan dalam sistem aplikasi mengikuti pola pengendalian yang konsisten. Jadi kalau ada perubahan-perubahan pada aplikasi, kemungkinan juga pengendaliannya juga akan mengikuti perkembangan dari aplikasi itu sendiri. Next. Nah, di sini pengendalian berbasis aplikasi ada 6 ya kategori pengendaliannya, yaitu pertama boundary control. Di sini ada jenis-jenis pengendaliannya adalah otoritas akses ke sistem aplikasi dan identitas dan otoritas pengguna. Input control, di sini ada otoritas dan validasi masukan, transmisi dan konversi data, dan penanganan kesalahan. Proses kontrol, ada pemeliharaan ketepatan data dan pengujian terprogram atas batasan dan memadainya pengelolaan. Terus keempat adalah output control tentang rekonsiliasi keluaran, penelaahan dan pengujian hasil pengolahan, distribusi keluaran, dan record retention. 5, database control, ada akses dan integritas data. Dan keenam adalah communication control, ada pengendalian kegagalan unjuk kerja dan gangguan komunikasi. Next. Selanjutnya, slide ini membahas tentang keterlibatan teknologi informasi terhadap auditor internal. Jadi apa sih hubungannya teknologi informasi sama auditor internal? Jadi 2 standar implementasi atribut secara khusus membahas pemahiran yang harus dimiliki oleh auditor internal teknologi informasi dan pertimbangan yang harus mereka berikan untuk menggunakan teknik audit berbasis teknologi. Yaitu ada satu standar 1210.A3, yaitu auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko dan pengendalian teknologi informasi utama dan teknik audit berbasis teknologi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Namun, tidak semua auditor internal diharapkan memiliki keahlian auditor internal yang tanggung jawab utamanya adalah audit teknologi informasi. Jadi, sebenarnya itu nggak harus seluruh auditor internal itu menguasai tentang audit teknologi informasi, namun dibutuhkan auditor internal perusahaan itu yang memang dia itu punya kemampuan untuk melakukan audit teknologi informasi, karena untuk melakukan audit teknologi informasi ini harus dengan keahlian-keahlian tertentu. Terus selanjutnya standar 1220.A2,
Dalam melaksanakan professional care, auditor internal harus mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknis analisis data lainnya. Jadi kenapa professional care ini hal yang penting nih yang harus diterapkan setiap auditor internal dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai walaupun dia merupakan seorang auditor internal. Tetap nggak boleh mengesampingkan hasil audit. Nah, selanjutnya 3 standar implementasi kinerja secara khusus menangani tanggung jawab auditor internal mengenai sistem dan teknologi informasi. Di sini ada 1 standar 2110.A2, aktivitas audit internal harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi organisasi mendukung strategi dan tujuan organisasi. Jadi di sini auditor internal itu harus nilai nih apakah teknologi informasi itu benar-benar mendukung visi misi organisasi, akan menunjang pencapaian tujuan organisasi. Di situ juga di auditor internal harus mengerti mengevaluasi apa sih tantangan atau hambatan atau kesempatan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah 2120.A1, di mana aktivitas audit internal harus mengevaluasi exposure risiko terkait tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi. Jadi auditor internal itu juga harus mengevaluasi nih. Jadi dalam penerapan teknologi informasi itu apa sih resikonya kayak gitu. Jadi kan dalam penerapan teknologi informasi itu pasti ada risikonya. Nah, itu auditor internal itu wajib untuk mengevaluasi itu. Terus ketiga 2130.A1, aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko dalam proses tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi. Jadi auditor internal itu harus harus menilai nih kecukupan. Jadi pengendalian internal yang selama ini udah diterapin sama perusahaan itu mampu nggak sih untuk memitigasi resiko atau menghilangkan resiko atau merespon resiko itu kayak gimana? Apa udah cukup ada atau belum kayak gitu. Jadi gunanya di sini auditor internal itu untuk kalau seumpama pengendaliannya belum cukup nih, jadi apa sih sarannya, apa rekomendasinya untuk merespon risiko yang ada. Nah, ketiga standar ini mencerminkan fakta bahwa fungsi audit internal tidak dapat secara efektif mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian tanpa mempertimbangkan sistem dan teknologi informasi. Terima kasih. Gimana Kak Ayu? Baik, demikian pembahasan materi kali ini terkait dengan risiko dan pengendalian teknologi informasi. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kami dan untuk semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penjelasan yang masih kurang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.